kesempatan kali ini, saya akan mencoba berbagi tentang ilmu persilangan tanaman jagung. Di sini, saya akan menghilangkan tanaman jagung di lahan Kecamatan Panggurni Huta, Kabupaten Samosir. Teknik persilangan tanaman menyerbuk silang. Salah satu contoh dari tanaman menyerbuk silang adalah jagung. Jadi, jagung adalah salah satu tanaman pangan yang dapat menyerbuk silang. Tanaman jagung termasuk tanaman berumah satu atau monofokus. Artinya, dalam satu tanaman itu terdapat bunga jantan dan bunga betina. Cuma, dalam satu tanaman, bunga jantan dan bunga betina itu berada pada letak yang tidak sama. Nah, kalau kita melakukan persilangan untuk tanaman jagung dengan struktur bunga yang seperti ini sangatlah mudah. Lalu pertanyaannya, untuk apa dilakukan persilangan? Persilangan itu adalah salah satu alat atau cara di dalam pemuliaan konvensional dengan tujuan untuk menciptakan keragaman-keragaman baru. Sebagaimana di dalam ilmu pemuliaan, kita harus merakit varietas-varietas unggul baru. Mungkin dari segi produksinya, segi nutrisinya, atau dari segi kemampuan hidupnya dari cekaman abiotis maupun biotis. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan persilangan antara satu varietas dengan varietas lain untuk menghasilkan tanaman baru yang diinginkan. Teknik persilangan pada tanaman jagung ada dua. Yang pertama, silang tunggal, dan yang kedua, silang sendiri atau inbreeding. Di mana di dalam teknik silang tunggal ini, kita menggunakan dua tetua yang berbeda varietas, lalu kita silangkan. Sementara untuk silang sendiri atau selfing, kita menggunakan bunga jantan dan bunga betina yang berasal dari satu tanaman yang sama. Langsung saja yang pertama, kita menggunakan teknik silang tunggal, di mana di sini saya akan menggunakan dua varietas berbeda. Yang ini varietas jagung jembore, dan yang ini sebagai varietas jagung pertiwi. Dapat kita lihat, ini adalah jagung jembore yang akan kita gunakan sebagai bunga jantan, dan yang ini adalah jagung pertiwi yang akan kita gunakan sebagai bunga betina. Adapun alat-alat yang saya gunakan adalah yang pertama amplop, yang kedua gunting, yang ketiga penggaris, dan yang terakhir tali rafia. Langkah pertama yang akan saya lakukan di dalam persilangan tanaman ini adalah penggerondongan terhadap bunga betina. Adapun tujuan dari penggerondongan ini adalah untuk melindungi bunga betina supaya tidak terbuki oleh polen dari tanaman itu sendiri. Pada penggerondongan ini kita akan menggunakan amplop untuk menutup bunga betinanya. Lalu kita ikat. Bunga betina ini kita tutupi selama 1 hari dan kemudian kita buka pada keesokan harinya. 24 hours later. Setelah kita tunggu selama 1 hari, selanjutnya kita akan mengambil polen bunga jantan dari varietas tanaman jagung jembore. Kita ambil polen bunga jantan menggunakan amplop. Kita masukkan polen ke dalam amplop. Lalu kita goyang-goyangkan. Setelah itu, bunga jantannya kita gunting menggunakan gunting. Selanjutnya kita pisahkan polen dari bunga jantan, kemudian kita sortir. Lebih mudah kita tuangkan di atas kertas berwarna putih.
dapat kita lihat yang berwarna kuning ini adalah polen dari tanaman jagung itu. Selanjutnya kita akan melakukan polinasi. Selanjutnya kita buka amplop yang sudah kita tutupkan ke bunga betina tadi. Pada bagian ini kita tuangkan polen yang sudah kita dapatkan tadi. Kita tuangkan polen ini pada bagian pucuk yang kita gunting tadi. Kemudian kita tutupi kembali menggunakan amplop. Lalu kita ikat dengan tali rafia. Demikianlah teknik untuk melakukan persilangan silang tunggal. Sementara untuk silang sendiri atau inbreeding, prosedur kerjanya hampir sama. Hanya saja bunga jantan dan bunga betina yang diambil berasal dari satu tanaman yang sama. Tujuan dari persilangan tunggal adalah untuk hibridisasi atau keragaman. Sementara untuk persilangan sendiri atau selfing, tujuannya itu adalah untuk penggaluran atau pemurnian untuk merakit bahan perakitan varietas-varietas baru. Demikianlah teknik pembentukan varietas unggul jagung melalui pemuliaan konvensional, yaitu persilangan buatan, baik itu persilangan silang tunggal ataupun silang sendiri atau inbreeding. Jika ada tutur kata saya yang salah, mohon untuk dimaafkan. Demikianlah ilmu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Saya Esraria Simbolon mengucapkan sekian dan terima kasih.